تعالى ولما نفعنا بركاته وبكم في الدارين امين. Qala faslun wa 'alaika bil mubadarah, dan hendaknya olehmu bersegera ila ada ima faradallahu 'alaik, untuk menunaikan apa yang Allah fardukan kepadamu, minal haji, dari haji, wal umrah, dan umrah, indal istita'ah, ketika sudah mampu ya. Jadi Imam Haddad mengingatkan kita untuk punya azam, punya tekad untuk bersegera menunaikan kewajiban Allah ya, kewajiban dari Allah kepada kita berupa haji dan umrah ya. Jadi setelah membahas tentang sholat, membahas tentang puasa, zakat, masuk kita membahas selanjutnya tentang masalah haji dan umrah, rukun Islam yang ke-5 ya. Nah, ini dikatakan di sini alaika bil mubadarah ya. Hendaknya olehmu untuk bersegera. Jadi kalau bisa ada niatan kita untuk segera menunaikan haji dan umrah ya. Barusan kita bahas tuh ya di Mufti, bahwa wajib itu terbagi menjadi banyak. Ada wajib mutlak, ada wajib muqayyad, wajib muhaddad, wajib ghairu muhaddad, wajib muayyan, wajib ghairu muayyan, wajib aini, wajib kifai ya. Nah, ini haji termasuk ya daripada wajib mutlak ya, sesuatu yang diwajibkan oleh Allah namun waktunya mutlak, kapan aja bisa dilaksanakan, yakni maksudnya apa? Kewajiban itu datang kapan aja. Ketika misalnya kita sudah mampu ya, kapan aja boleh ya. Yang jelas waktu hajinya bulan Zulhijjah, tapi kewajiban mampunya itu jatuh ketika kita sudah punya uang gitu. Nah, jadi kalau kita sudah punya uang dalam batasan cukup buat pergi haji, maka sudah jatuh wajib haji. Cuman wajibnya mutlak, mau ngerjain tahun ini boleh, tahun depan boleh, 2 tahun lagi boleh, 4 tahun lagi boleh, 5 tahun lagi boleh, karena nggak ada batasannya. Cuman Imam Haddad menegaskan wa 'alaika bil mubadarah, kalau bisa segera ya. Karena masa orang kelebihan karta kadang-kadang gagal lama ya. Ya, kita habis gusuran, buru-buru tuh daftarin gitu ya, karena sudah jatuh wajib ya gitu. Indal istita'ah, nah syaratnya adalah adanya istita'ah. Wa iyyaka wat ta'khira ba'da husuliha, dan waspadalah engkau dari yang namanya takhir, penunda-nundaan, ba'da husuliha, setelah ya adanya, setelah terwujudnya al-istita'ah, kemampuan itu tuh ya. Jadi jangan sampai kita setelah kita mampu, Allah kasih rezeki lebih, punya istita'ah, kemampuan, kita malah menunda. Sampai apa? Rubbama ajasta, terkadang engkau malah menjadi lemah. Au mutta, atau engkau mati. Ba'da tamakkuni, setelah ya memiliki peluang. Fayastakirrul wujubu fi dhimmatik, maka akan menetap kewajiban pada ya, tanggungan dirimu itu. Wa tu'addu muqassiran, dan engkau dianggap sebagai orang yang ya lalai itu ya. Nauzubillah min dzalik ya. Berapa sih kita pergi haji kewajibannya? Kurang lebih ya gocap kali insyaallah ya. Itu ya. Tuh gocap belum ninggalin anak di rumah, sehari 2 juta soalnya insyaallah. Waqad qala alaihi salatu wassalam, sungguh Nabi kita Muhammad SAW bersabda, man lam tahbashu hajatun zahirah, siapa orang yang tidak tertahan dirinya oleh kebutuhan yang zahir, yang jelas, au maradun habisun, atau karena sakit yang menahannya, au sultanun jairun, atau karena penguasa yang zalim, wa mata, dan dia meninggal, walam yahujja ya, dan belum mengerjakan haji, faliyamut, kemudian dia mati, insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyah ya, faliyamut, maka matilah ia ya, pilihlah matinya, insya'a yahudiyan ya, jika ia mau mati dalam keadaan Yahudi atau mati dalam keadaan Nasrani. Naudzubillah min dzalik. Jadi tetap ada yang namanya mani ya. Kalau seandainya orang punya duit tapi dia itu ada yang mencegahnya, ada uzur syar'i
Ya, dikatakan di sini 3 ya uzurnya. Hajat zahirah, misal emaknya, ya, waalaikumsalam. Misal emaknya sakit, nggak ada yang ngurusin kecuali dia. Nah, itu uzur. Ya. Atau anak sakit atau istri sakit, pokoknya ada orang yang dirasa butuh bantuan kita, maka dianggap kita uzur. Tuh, ya. Atau yang kedua, uzurnya sakit, dirinya sendiri yang sakit. Atau yang ketiga, penguasa yang zalim. Kalau seandainya dikeluar, dizalimin, bisa terancam nyawanya. Nah, maka boleh ya untuk tidak pergi haji pada saat itu sampai menunggu uzurnya hilang tuh ya. Jelas paham? Kalau nggak ada uzur, sakit kagak, ada hajat kagak, dihalang-halangi kagak, ada ketakutan kagak, ya semua ada, tapi nggak pergi haji, sedangkan dia mampu, habis itu mati, nah silahkan pilih tuh, mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani itu ya. Naudzubillah min dzalik ya. Tuh. Inilah ya anjuran untuk mubadarah mengerjakan haji ya. Tuh. Ustaz gimana kalau saya umrah dulu? Fadol, silahkan. Umrah termasuk wajib juga dalam adab kita. Ya. Mau langsung haji boleh gitu ya. Kalau bisa diduanya dah gitu ya. Umrah dulu langsung daftar apa? Haji, orkai dah tuh dah ya. Gusuran tanah pinggir kali tuh sih. Wa alaika indal qudrati bit tatawwu'i bil haji wal umrati ka ghairihima minal qurubat. Dan hendaknya olehmu indal qudrah ketika memiliki kemampuan bit tatawwu'i ya untuk ya mengerjakan yang sunnah bil haji ya untuk haji wal umrah dan umrah ka ghairihima minal qurubat seperti selain keduanya daripada perbuatan-perbuatan ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah tuh ya. Jadi kalau kita mampu apapun itu kerjakan kebaikan selagi Allah kasih sehat ya. Iktanim khamsan qabla khamsin, manfaatkanlah yang 5 sebelum yang 5. Syababaka qabla haramika, masa muda sebelum masa tua. Mumpung masih muda ngaji yang banyak ya. Ngafalin ilmu hadis Quran mumpung masih muda, ntar dah tua susah ngapalnya ya. Fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altuna fa'alna. Enak masih muda ngafalnya itu. Sekarang dah ya Allah alam campur-campur dah ya. VLN bunyi PLN. PLN lu kotak PLN sih. belanja bulanan. Jadi pahala kecampur tuh sama duit bulanan, sama PLN, listrik, ini air. Allah. Ya. Ada yang unik nih, tadi saya silaturahim ke tempat teman. Ya, intinya beliau ini salah seorang teman saya dan juga senior di kampus ya. Sekelas sih, cuman umurnya lebih tua jauh. Dicerita gitu. Jadi kita ini hidup sebenarnya nggak usah banyak mikir. Ya, apalagi mikirin masalah rezeki. Ya, karena biasanya orang mikirin rezeki sih. Ya. Umumnya orang itu, orang menengah ke bawah yang dipikirin rezeki. Gitu. Ntar besok gimana ya? Ntar kontrakan bayarnya pakai apa ya? Ntar motor gimana nih? Begitu tuh otak kita tuh liar ya gitu. Sampai dibilang ketika kita di perut ibu kita Allah tetepin kita. Allah tetepin rezeki kita. Kalau Allah yang netepin maka Allah wajib gitu bahasa katanya. Ya. Kalau Allah tetepin berarti Allah apa? Wajib. Allah pasti itu. Allah pasti akan menunaikan tuh hajat kita dan menunaikan rezeki kita. Nggak bakal nggak. Nah jadi segala sesuatunya udah dijalanin aja. Dan bener dicerita gitu. Saya satu hari butuh ngirim anak saya 1 juta. Kerjaan saya guru ngaji ikro. Bukan ustadz, bukan kiai yang ceramah-ceramah, bukan. Ngaji ikro tuh pagi-pagi ngaji ikro. Ambil ngaji alif, ba, ta, sa ya. Abata, ba'ata, ta'ata gitu ngaji ikro. Selesai ngaji, Pak Ustadz ini ada titipan dari orang tua saya. Oh iya, terima kasih. Pasti buka 1 juta. Nah guru ngaji mana yang upload 1 juta? Iya, ngepas ame yang dibutuhin tuh. Ya. Paham nggak? Ini guru ngaji Quran, ngaji Iqra 1 juta. Ya. Emang kalah sama muslimin 2 juta ya, saudara ya.
Cuman 2 juta 20 tahun itu. Dia akumulasi. Lah. Ya kadang-kadang kita bingung juga gitu kan. Atau Ustadz Andi itu yang ngajar di sini ya. Beliau udah berumah tangga, kontrakan 2 juta, pakai AC lah gitu. Belum lagi ongkos setiap hari ke markas bolak-balik. Dari pagi sampai sore ngajar di markas. Enggak saya gaji enggak. Kadang nanya itu Ustadz Andi duit dari mana ya? Dia punya kontrakan kali banyak. Kagak. Lah kalau punya kontrakan ngapain dia ngontrak? Betul gak? Masuk gak logikanya? Cuman dari mana rezekinya itu tadi saya bilang, udah Allah tetepin udah. Kita manjain peran kita doang sebagai hamba Allah gitu. Iya Bang Budi ya. Malam Senin tutup gitu. Malam Kamis apalagi gitu. Tinggal tutup doang, rezeki gampang. Ntar besok dilebihin mau Allah besok. Subuh-subuh ada yang main duit 100 ribu kan. Pagi-pagi ini apa nih? Ini yang semalam rezekinya gitu. Ya amin ya Rabbal. Paham ya? Jadi untuk masalah rezeki tadi ya, tuh, nggak usah dipikirin dah, gitu. Jalanin aja. Yang kerja gitu, yang dagang share aja di WA udah saya lepas dah ya gitu. Sore ambil gitu. Waduh banyak nih yang WA nih balas nih. Dia cilok ya udah habis. Baru dibaca WA-nya. Jelas ya. Nah jadi begitu tuh. Faqad warada anillah ta'ala annahu qala inna abdan sahhahtu jismah. Sesungguhnya kata Allah dalam hadisnya, sesungguhnya seorang hamba aku sehatkan badannya. Wa athraitu malahu, ya. Aku jadikan berlimpah hartanya. Ta'ti alaihi khamsatu awamin, di mana mendatangi hamba tersebut selama waktu 5 tahun. Tuh dikasih ya Allah tuh ya. Rezeki, badannya sehat, dikasih 5 tahun begitu. Wala yagdu alayya, tapi dia enggak pergi menemuiku ke Baitullah ya. La abdun su'un, sungguh dia adalah hamba yang buruk tuh. Ya, dikasih lebih duit sama Allah, umroh kagak, haji kagak. Ya, padahal duitnya ada. Ya. Wah, ini lagi sibuk nih, lagi banyak job. Ini lagi banyak kerjaan nih, tahun besok aja dah. Tahun besok itu lagi. Ini lagi banyak kerjaan nih, nggak berhenti nih orderan. Tahun depan dah. Tahun depan begitu lagi. Udah dah, cukup udah. Allah cabut nikmatnya, na'udzubillah min. Ente bisa dapat job itu kan karena siapa? Allah. Tinggalkan dunia buat Allah, ntar Allah ganti yang lain. Itu. Ya. Ini buat yang biasa orderannya banyak nih gitu. Yang orderan mulu yuk, HP Shopee biasa lah. Ya, bunyi mulu HP gacor banget kan. Ya. Ada gak di sini jangan space semua lagi ini. Pokoknya kalau ada hal yang begitu udah tinggal berangkat tuh ya, pergi umroh kalau emang ada rezekinya. Al hadits ma'nahu. Hadis tersebut mengikuti maknanya. Wa alaika inda iradatikal masira ilal haji bi ta'allumi wajibatihi wa sunanihi wa adhkarihi. Dan hendaknya olehmu inda iradatika ketika ada keinginanmu al-masira untuk pergi ilal haji kepada haji bi ta'allumi wajibatihi, mempelajari tentang wajib-wajib haji, wa sunanihi, sunnah-sunnah haji, wa adhkarih, dan zikir-zikir bacaan doa haji. Itu ya, belajar dulu ilmu halnya ya. Jangan sampai udah nyampe sono bengong ngapain nih ya, nanya orang ya. Tapi emang sih ada kemudahan nih, orang kalau udah sampai sono ntar ada mutawifnya, ada yang bimbing, cuman jangan nol banget ya. Dan memang sih biasanya kalau kita mau berangkat pasti ada manasiknya gitu, pasti ya, entar mungkin 3-4 kali adalah gitu, jadi ajarin ya. Tapi pas diajarin jangan tidur, nih masalahnya kadang-kadang gitu. Gampang, tenang aja, gue mau belajar di sono. Di sono repot kita, mau mutaif ngurusin kita doang ya. Yang paling penting kan niatnya, itu yang pertama. Yang repot begini, ketika orang nggak niatnya salah, pergi haji mahal itu, dan waktunya nggak bisa berulang, hanya setahun sekali. Ketika kita datang nggak tahu rukunnya, nggak tahu wajibnya, nggak ngerti bagaimana niatnya, nggak ngerti ihram,
nggak ngerti pakai ihramnya bagaimana, kehabisan waktu kita, akhirnya apa? Hajinya nggak sah tuh, ya. Akhirnya pulang-pulang hajinya mabur, ya. Bukan haji mabur, ya. Hajinya melayang mabur tuh. Nauzubillah min, keluar duit banyak tuh nggak dapat pahala apa-apa. Nauzubillah min dzalik tuh. Makanya kalau ada manasik haji ikut ya tuh. Tapi biasanya kalau yang udah umroh tahu dah tuh ya, yang udah umroh, karena apa-apa yang di umroh udah setengahnya ya amaliyah haji, tinggal nambahin nanti wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah tuh ya, ame jumrohnya dah nanti itu tambahannya itu. Adapun masalah saya nggak mau pergi haji takut botak, takut botak ya. Nggak mesti ya. Kadang-kadang orang awam gitu tuh alasannya gitu, takut botak kalau haji. Nggak mesti, yang penting apa? Cukur gitu ya. Ada aja orang gitu ya alasannya gitu ya. Wa bi ta'allumi adillatil qiblah, dan juga belajar tentang tanda arah kiblat tuh, tentang masalah kiblat. Gimana nyari kiblat? Wa rukhasis safari, dan juga ya belajar tentang rukhsah ketika safar jauh tuh ya. Ini ngomonginnya zaman dulu nih. Zaman dulu di padang pasir itu nggak ada masjid. Kalau zaman sekarang berangkat cepet 8 jam saya. 12 apa 18 apa 8 jam? 12 apa 8 jam sih? 12 jam ya kurang lebih ya. 12 jam kurang lebih ya. Saya berangkat jam 12 sampai Johor ya, benar 12 jam. Ya. Zaman sekarang 12 jam. Nah zaman dulu kan enggak. Ada yang jalan kaki, naik onte. Itu. Ya, kalau orang Jakarta mau jalan kaki, ya fadol silakan. Lewat Aljabar belok kanan situ. Ada di maps gitu tuh, kita buka lewat Aljabar gitu. Jangan ada pintunya lagi. Ya kali mau coba gitu, nyampe sono innalillahi. Ya. Nah jadi ini kalau terkait zaman dahulu ya gitu ya. Sekarang arah kiblat udah gampang sekarang. Ya, di sini kiblat, di pesawat ada kiblat juga gitu ya. Sampai sono Jeddah kiblat juga, udah gampang sekarang. Paling yang kedua nih, tentang rukhsah safar. Apa itu rukhsah safar? Di antaranya satu, boleh menjamak sholat. Yang kedua, boleh mengqashar sholat. Itu. Jadi kalau kita misalnya jalan ke sono, jamak. Jangan nggak dipakai jamaknya gitu ya. Apalagi jalannya jauh. Ya, apalagi nanti ada beberapa tempat tuh yang kudu dijamak itu. Gitu ya. Wa adabihi, dan adab-adabnya. Ya. Wa ma yuqalu fihi finat tadzkir, dan apa saja yang dikatakan di dalamnya tentang masalah apa minal azkar, tentang masalah zikir tuh pelajarin tuh ya. Wala taj'al qasdakal hajja mushtarikan bainahu wa bainat tijarah, jangan jadikan olehmu qasdaka tujuanmu al hajja di dalam mengerjakan haji mushtarikan, ada persekutuan bainahu antara haji wa bainat tijarah, dengan antara dagang tuh. Jangan sampai ke sono kita pergi haji sambil nyari duit tuh ya. Usahakan. Bal yang bagi an la yashabaka min mata'id dunya, bal yang bagi an la yashabaka, dan bahkan seyogyanya dia tidaklah, jangan sampai engkau menyertai min mata'id dunya, daripada barang-barang duniawi, illa kecuali ma taqsidu infaqahu, apa yang kau niatkan untuk kau infakkan fi muddati safarik, di masa engkau pergi ke sana. Jadi kalau kita pergi haji, jangan sampai bawa benda-benda duniawi kecuali niat kita adalah untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Wa in kana wala budda, jikalau mesti kita bawa, fajtanib akhadha ma yushkiluka an ada ilmanasik, jauhilah barang-barang yang membuatmu sibuk daripada menunaikan ibadah tuh ya, manasik, ala wajihnya, sesuai dengan cara dan aturannya. Wa ta'zimi syairillah, dan mengagungkan syiar-syiar Allah, kama yang bagi, sebagaimana yang semestinya ya. Nah itulah ya adab dalam kita pergi haji. Nah nanti habis pergi haji rapi, kita ziarah ke kota apa?
Madinah. Emang macam ya, beda-beda. Ada yang ziarah dulu baru haji. Ada yang haji dulu baru apa? Ziarah ya. Wa alaika bi ziyarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan seyogianya engkau menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ziyaratahu alaihi salatu wassalam ba'da wafatihi ka ziyarati fi hayatihi. Karena sungguh berziarah kepada Rasulullah setelah wafatnya itu sama seperti ziarahnya kepada Rasul di masa hidupnya Rasulullah ya. Jadi kalau kita ziarah ke makam Rasul itu sama sebagaimana kita ziarah di masa hidupnya Rasulullah. Wa huwa shalawatullah alaihi hayyun fi qabrih, dan beliau baginda shalawatullah alaihi hayyun hidup di dalam kuburnya. Wa kadzalika sairul anbiya, begitupun seluruh nabi. Wa minal jafa, termasuk sikap kurang ajar, anta hujjal baitullah, engkau pergi ke Baitullah, wa tatruka ziyarata habibillah, tapi kau tinggalkan ziarah kepada kekasih Rasul, kekasih Allah Subhanahu wa taala, li ghairi udhrin najizin, tanpa ada uzur yang spontan ya, yang enggak bisa dielakkan ya. Nanti jadi kalau kita datang ke suatu tempat, memang biasain kalau bisa ziarah ya. Ini ajaran guru-guru kita. Datang ke Solo, ziarah di Solo. Datang ke Surabaya, ziarah ke Surabaya. Siapa aja ulama-ulamanya, sambung hidup kita apa? Sambung diri kita, roh kita dengan mereka gitu. Itu Habib Umar begitu. Kemana tempat ziarah. Ke Mesir ziarah. Pokoknya begitu. Dulu waktu awal ke Jakarta semua tuh diziarahin. Siapa aja kira-kira ulama-ulamanya yang khos, makam-makam keramatnya pasti diziarahin siapa aja. Sampai masjid-masjidnya pun begitu. Gitu. Antara Masjid As-Salafi ini dulu ya. Udah pengen pulang, minta udah sholat di As-Salafi, datang ke As-Salafi. Gitu ya. Mungkin pertama kali tuh beliau khutbah di situ. Kaget saya waktu saya duduk, wah, khotibnya Habib Umar ya. Dulu belum seramai sekarang gitu. Ya, artinya apa? Orang-orang kayak begitu yatabarruk bi atharis sholihin. Mereka bertabaruk dengan ya bekasnya orang soleh tuh ya. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah nih. Ulama tuh ada, misalnya kita ke rumahnya Habib Soleh Tanggul. Nah, di mana kamar beliau? Masuk ke kamarnya. Doa di situ, tempat orang soleh nih dulu berdoa. Ya. Sayyidul Walid Habib Abdurrahman Bukit Duri. Masuk ke kamarnya, aneh kebetulan alhamdulillah tuh. Diizinin masuk ke dalam ame salah satu cucunya. Datang masuk ke kamarnya, doa di situ, baca ratib, baca doa bareng-bareng gitu. Nah, itu kebiasaan akhlak salafun soleh kita. Ya tabarruk bi atharis sholihin gini. Nah, termasuk ziarah ke kuburnya itu ya. Termasuk megang nisannya, termasuk nyium nisannya, itu mustahab, dianjurkan. Tapi niatnya apa tadi? Tabarruk itu ya. Nah, apalagi kita ke Madinah, kita ke Hijaz. Ya, jangan sampai kagak ziarah ke makam Nabi ya tuh. Kalau kita jangan tanya dah pasti ziarah gitu ya. Tapi ada orang gitu, wah nggak boleh kita terlalu cinta sama Nabi, nggak boleh terlalu cinta sama ulama ya. Emang cinta bisa ditakar, namanya orang cinta kan ya. Itu. Jadi ini omongan-omongan begini ini berbahaya ya gitu. Buat sebagian orang, ya, orang Pulau nggak, orang Pulau aman ya gitu ya. Orang Pulau insya Allah ya aman. Gitu. Karena saya perhatiin ya nasab tuh ya, itu berpengaruh tuh. Ente punya orang tua orang baik, insya Allah gampang baiknya. Tapi kalau orang luar dikata begitu, pengaruh itu. Itu ya. Makanya aneh heran ada orang Pulau Wahabi, aneh heran tuh. Jangan selingkuh kali itu. Dari mana nasabnya nih? Nggak ada cerita ya orang Pulau Wahabi, nggak ada ceritanya itu. Berarti doktrinnya kuat tuh, ya, baik-baik. Ya. Kalau ada orang Pulau Wahabi lapor saya. Nanti saya ruqyah sama satu lain. Kemasukan jin Wahabi ini. Ya nggak ada ceritanya orang Pulau Wahabi, nggak ada. Ya. Tiap hari dari kecil makan berkat mulu, maulid gimana kagak Ahlus Sunnah tuh. Saban minggu makan nasi uduk, maulid, tahlil, wah Ahlus Sunnah. Ya itu tahlil udah mengalir dalam darahnya tuh, masya Allah. Kalau itu dengerin la ilaha illallah gitu. Saking tahlil mania udah. Ya. Walam ketahuilah olehmu annaka bahwasanya engkau lauji ta'ala ra'sika min aqsa biladin fil Islam,
li ziyaratihi sallallahu alaihi wasallam lam takum bi syukri ni'matil hidayah allati awsalaha Allah ilaika ala yadihi masyaallah. Imam Haddad berkata nih, seandainya engkau datang ala ra'sika, ya, engkau datang dengan kepalamu, datang pakai pala nih, bukan pakai kaki, pakai pala, ya, dari aqsa biladin, dari negeri yang paling jauh dari kota Madinah, ya, li ziyarati, untuk datang menziarahi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam takum bi syukri nikmatil hidayah, engkau belum bisa membalas syukur nikmat hidayah yang Allah kasih lewat tangan Nabi Muhammad. Ya. Kalau kita ziarah dari negeri yang paling jauh pakai pala sekalipun kita jalan, belum bisa balas jasanya Nabi Muhammad. Insyaallah. Ya. Jadi kita belum bisa memenuhi syukur kita atas nikmat masuk Islam, nikmat hidayah yang Allah kasih lewat tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita balasnya? Udah banyak-banyak baca sholawat, muliakan keluarganya, ya, muliakan dzurriyyahnya, ya. Tuh. Bagaimana kayak lagunya dah itu, namanya anak guru dah, ya, anak guru guru gitu bahasa katanya. Anak Rasul ya Rasul sama, ya. Tuh. Cuman jangan cinta buta, ya. Cinta buta jangan maksud cinta buta gini, ada anak Habib salah, ya namanya manusia, jangan diikutin gitu. Namanya tapi hormatin nggak? Hormatin gitu. Gimana cara kita menghormatinya? Bilangin. Gimana bilanginnya? Karena ini orang terhormat, bilangin dengan cara terhormat, jangan barangan gitu. Dengan cara yang terhormat, nasihat yang terhormat. Karena yang kita bilangin orang terhormat. Kalau orang terhormat dibilangin dengan cara yang nggak terhormat, berarti kita nggak mau hormati dia gitu. Jadi kalau ada keluarga Nabi yang salah, nah gimana caranya? Pakai cara yang terhormat, bilangin Habib yang lain, biar Habib yang bilangin sesama Habib, ya. Kita jangan sok-sokan gitu, ya. Tuh. Huruf ro kita beda, mereka roknya fasih, doknya fasih. Kalau kita kan kagak fasih, ya. Beda lisan, beda terima, nanti mereka nggak terima, gitu. Dan adabnya begitu. Jadi biarkanlah habaib yang negor habaib. Tapi kalau kita bisa negor gitu, ya. Tapi dengan cara yang baik gitu, ya. Jangan sok-sokan gitu. Aneh mau nasihatin Rizik Syihab, jelah. Rizik Syihab, lu siapa? Ya, oncom. Yang Rizik Syihab aja, ya Allah. Butuh rasa di hari kiamat, kagak ada kesyafaat menabi. Ya Allah, ngeri kan kita. Ya. Nauzubillah min zalik, ya Allah. Wa alaika idza aradta an asyru'a fi amrin muhimmin kas-safari wa tazwiji wa nahwihi ma bi musyawarati man tasiku bi ma'rifatihi wa diyanatihi min ikhwanik. Tuh. Dan seyogyanya bagimu apabila engkau ingin syuru' masuk fi amrin muhim, dalam perkara yang penting. Tuh. Kas-safari, seperti pengen jalan jauh, wa tazwiji, pengen nikah, atau pengen yang semisal keduanya, bimusyawarati, musyawarah tuh kalau bisa, ya. Jadi kalau pengen nikah tuh nanya dulu, musyawarah, jangan main sengget aja nak orang, ya. Tanya dulu, Ustaz, karena demen nih, kata Ijal demen nih, Ustaz Sulai, siapa namanya? Dede nih, gua Dede. Bukan Dede ini, Dede sono Cianjur. Dede Imut. Tanya dulu gitu, baru tanya, bagus nih Sat, iya siap, aneh nabung dah gitu, nabung dulu, menyeruduk aja, ya, ketok-ketok rumah orang tuanya, tanya lu kerjanya apa? Nggak ada kerjaan nih, dah, ya, nggak bakal tuh dikasih tuh sama orang tuanya gitu, ilmu kagak, duit kagak, kan repot ya. Minimal ilmu dah kayak Sat Sulai dah, ente punya apaan? Aneh nggak punya apaan, cuman jurumiyah aneh hatam, iya. Yeah. Ini udah ada, aneh bikin sarahnya nih, wah makin tinggi, wah, gitu. Tapi itu karangan guru aneh, iya, udah guru ente sini, iya, alhamdulillah, gitu. Mentahan dikit nih, tuh, ya gitu. Jadi kalau nggak punya harta, ilmu dah, gitu. Ya kan kadang orang gitu, anak muda tuh, ya, ceramah, set. Tadi saya ceramah tuh, set, rapi ceramah, ada yang nanya, Ustadz, ada yang nanya antum. Hanya Ustaz punya calon belum tuh? Ya telat bu. Kalau sholat 2 masih ada. Iya.
Ya kan kalau PS kan 4 masih enak kalah sama PS, iya kan. Memory card 2 masukin. Iya. Sayang itu Sandi ya gitu. Ceramah ya. Ternyata ceramah mau itu lagi. Jangan ya. Enggak ada. Air nanya sendiri. Ini jamaah enggak nanya. Sianan banget ya. Capek-capek enggak nanya. Ya, jadi kalau bisa, kalau pengen nikah, pengen jalan jauh apa? Musyawarah tuh ya. Tapi musyawarah jawabannya jangan pakai jawaban kita nih, pengennya jawaban kita juga sih. Sat, boleh gak Sat sama dia? Oh jangan. Ya Sat, boleh dah, boleh. Boleh dah, boleh. Bagus nih Sat nih, barang ori katanya. Tangan pertama, bos tangan pertama. Handphone emang. Ya. Nanya sama siapa ya? Mantasiku bima'rifatihi, orang yang kau percaya pengetahuannya, ilmunya, wadianatihi dan agamanya tuh ya. Kalau ada orang berilmu doang, kadang-kadang agamanya kurang, pertimbangannya dunia ya. Cari nih kalau bisa bini yang bapaknya kaya, kontrakan 10, pengen meninggal, cakep tuh. Kalau kawin sama dia bapaknya mati, kontrakannya buat lo. Nah ini yang kawin karena dunianya, Allah habisin dunianya ya. Yang kawin karena cakepnya, Allah ilangin cakepnya. Yang kawin karena sesuatu dari dunia, Allah buang dunianya. Udah karena Allah aja, Allah tambahin semuanya tuh ya. Yang kawin karena Allah, nyari ridho Allah, pengen jaga nafsunya, jaga dirinya, Allah cukupin hidupnya tuh ya. Insya Allah tuh ya. Summa idza sadafat isyaratuhu. Nah, kemudian apabila bertepatan isyarahnya, ma fin nafsi, dengan apa yang ada dalam dirimu, fa alaika bi sholati rakaatain, baru engkau salat 2 rakaat tuh. Ya. Salat apa? 2 rakaat min ghairil faridah, tapi bukan salat fardu. Gitu, Bang Budi ya. Salat 2 rakaat tuh, bukan salat fardu, namanya dengan niat salat istikharah tuh. Wad'u ba'dahuma bid-du'ail masyhur, dan berdoalah setelahnya dengan doa yang sudah masyhur, doa salat istikharah. Kata Rasulullah qala alaihi wasallam, ma khaba man istakhara, kagak bakal kecewa orang yang istikharah, wala nadima man istasyara, kagak bakal nyesel orang yang musyawarah tuh ya. Jadi istikharah ada 3 tulis. Yang pertama istikharah dengan cara yang sempurna. Yang pertama sholat 2 rakaat, habis itu pakai doa yang diajarkan Nabi. Itu yang paling afdol. Itu istikharah yang paling afdol. Sholat 2 rakaat, baca doa yang diajarin Nabi ya. Yang kedua ya, sholat istikharah, baca doa sendiri gitu. Doa sendiri aja, baca doa kita. Yang ketiga, sholatnya sholat apaan aja. Mau sholat fardu boleh, mau sholat sunnah boleh. Habis sholat doanya apaan aja gitu. Doanya itu pakai bahasa kita ya. Nah, paling yang kalau mungkin bisa kita kerjakan, nggak mau capek, udah baca yang ketiga dah. Ya Allah, kalau seandainya Marlina ini baik buat saya, agama saya, Allah deketin saya. Kalau yang nggak baik buat saya, kasih badu aja ya Allah, kayak gitu. Kasih badu. Ada nggak orangnya? Mana orangnya? Ada, alhamdulillah. Tuh kasih badu, jangan kasih orang, kasih badu. Badu juga perlu, mentahan ente. Ya kan dia nggak perlu doa kan gitu, doanya ente cukup buat dia gitu. Ya. Ya Allah, kalau nggak bagus buat diri saya gitu, bagusin ya Allah gitu. Maksain banget ya. Ya Allah, kalau bukan jodoh saya, jodohin ya Allah ya. Bisa aja ya Allah maha mampu. Cuman kan Allah maha tahu yang baik buat kita yang mana ya. Kadang kita nggak dikasih Allah yang cakep. Kenapa? Kalau kita cakep ya, kalau cewek kita cakep, bini kita cakep, orang seuzon mulu, kita pakai santet gitu. Pasti pakai pelet nih. Semar mesem kayaknya nih. Jalan goyang kayaknya namanya nih. Nah, orang kan seuzon mulu kan ya, lakinya berak banget.
bininya bening banget kan gitu, kagak seimbang, kagak sekupu. Ya carilah yang mirip-mirip gitu, iya gak? Yang 11-13 dah. Tuh, Allah kasih yang seimbang agar orang husnuzon. Ya, yang normal-normal aja jalurnya, nggak usah pakai pelet, nggak usah. Ayat 13 nggak usah. Tuh. Baca surat, 3 surat apa? Ar-Rahman. Tuh baca Ar-Rahman. Yang baca Ar-Rahman Allah jadikan dia ini dicintai di sisi orang. Ar-Rahman tuh. Ya. Kalau nggak baca apa ya? Surat tanah tuh, surat ini tuh. Orang cinta tuh insyaallah tuh. Nggak bercanda. Ya. Jelas ya, itulah cara kita istikharah. Nah ya, mudah-mudahan ya yang udah istikharah Allah jawab istikharahnya. Ustaz, saya istikharah, jawabannya ngimpi bukan Ustaz? Nggak mesti. Istikharah nggak mesti jawabannya ngimpi. Yang namanya istikharah keyakinan hati dan kemudahan jalan. Kita minta ya Allah kalau emang si A baik ya Allah, ya. Nih biasa pilihannya 2 nih, ya. Misalnya si A, si B gitu. Ya Allah kalau emang si A baik deketin, kalau yang B baik deketin. Lihatin deketin yang mana? Gitu. Baik yang mana? Kalau memang baik yang A, ya udah A gitu. Walaupun mimpinya B gitu. Ya. Kecuali ngimpinya 3 kali dah. Ngimpinya B mulu. Nah, itu alamat biasanya kalau udah ngimpi 3 kali biasanya apa? Alamat. Bisa juga enggak? Karena kadang-kadang orang ngimpi mulu namanya kesemek ya. Ya. Jelas ya, mudah-mudahan yang belum punya jodoh kita doakan segera jodohnya. Ya aneh nggak sebut namanya dah, tapi tidak mengurangi rasa hormat. Ya salam. Kita doain semoga Allah segerakan jodohnya. Ya ingat ya, yang namanya kita nyari jodoh tuh kan rezeki. Ya sama kayak nyari rokok, di rumah nggak ada, keluar. Ya kalau nggak ngutang dulu kayak gitu. Bini gitu juga, di rumah nggak ada, keluar. Kalau kan ngutang dulu kayak ntar habis kawinan buka kotak amal bayar gitu maksudnya ya Bang Budi ya gitu ya. Kalau nggak ada minjem Mama JK insyaallah nanti ada rekeningnya ya. Wallahu alam bisawab. Baca surat al-Fatihah buat semua hajat kita, mudah-mudahan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Al-hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bihaqqil Fatihah. Surah Al-Fatihah karabatul Fatihah. Iftah lana babal khair wa akhtim lana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل لكل حباب واستر لنا العورات وآمن الرواتي وغفر ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا لا بكساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل صليب صلى وسلم ربي عليه عاد حبيب وآله وصحبه عداد طش صحبه والحمد إلهي في الباد وتنهي والحمد لله في الباد وتنهي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.